Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut sekarang di pelajaran kelima dari buku Durusul Lughah, ya. Bisa di download, ya, atau juga beli bukunya, atau di download itu banyak lah, ya, di internet tuh, ya. Pelajaran kelima itu halaman 27. Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Nanti temanya, ya, pelajaran kelima ini tentang idhofah. Di video sebelumnya udah ada tentang idhofah, ya. Pelajaran kelima ini ada latihannya yang lumayan banyak. Nanti kita coba hanya beberapa aja, ya, karena ini hanya bentuknya panduan untuk belajar. Jadi untuk murojaah yang biasa kursus biasanya banyak yang pakai Durusul Lughah, ya, mungkin lupa, ya, jadi ini bisa untuk pengingatnya. Saya baca dulu percakapannya, halaman 27. Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru, apakah kitabnya Muhammad ini wahai Yasir? La hada kitabu Hamidin, tidak, ini kitabnya Hamid. Aina kitabu Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka, itu ada, kitabnya ada di atas meja. Hunaka artinya di sana, ya. Jadi Durusul Lughah ini, ya, lebih ke arah nahwu, lebih ke arah membaca harokat akhirnya harus seperti apa, gitu. Makanya kita baca semuanya. Aina daftaru Ammarin, di mana buku tulisnya Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi, bukunya ada di atas meja guru. Qalamu man hadza ya Ali, pulpennya siapa ini wahai Ali? Hadza qalamul mudarrisi, ini pulpennya guru. Aina haqibatul mudarrisi, di mana tasnya guru? Hiya tahtal maktabi, itu di atas meja. Ini di sini juga ada tentang letak, sepertinya di halaman sebelumnya itu juga sudah belajar tentang letak. Nanti dicek lagi, ya, di pelajaran keberapa itu tentang tempat, ya, di atas, di bawah, di samping, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian tamarin itu jamak dari tamrin, artinya latihan. Nomor 1, al-awwal ajib anil as'ilah al-atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Al-as'ilah itu jamak dari soal, bahasa Indonesia juga soal, pertanyaan, ya. Aina, nomor 1, aina kitabu Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad? Nah, tinggal dicari aja di jawaban, di percakapan di atasnya tadi, ya, tinggal dicari aina kitabu Muhammad, ada di situ aina kitabu Muhammad, jawabannya huwa alal maktabi hunaka, gitu. Nomor 2 juga sama, jadi aina itu artinya di mana. Jadi jawabannya nanti merujuk di percakapan di atasnya. Halaman berikutnya halaman 28. Raqam ats-tsani, nomor 2, adif al-kalimatal ula ila tsaniyah, idhofahkan, sandarkan kalimat atau kata yang pertama kepada kata yang kedua. Contohnya di situ saya tulis ada kitabun dan Muhammadun. Ini dua kata, kitab, ini Muhammad.
Nah, ini dijadikan satu, itu namanya idhofah. Maka nanti jadinya di sampingnya itu bisa dilihat, jadinya langsung Kitabu Muhammadin. Nah, apa perubahannya? Yang asalnya kitabun tanwin domatain, ya, karena dia disandarkan, dijadikan satu, ini nggak boleh ditanwin. Kitabu. Yang kedua, Muhammadun berubah jadi Muhammadin, jadi kasroh, ya. Kitabu Muhammadin. Nah, nanti yang bawah-bawahnya juga sama persis, karena itu masih menggunakan nama orang semua. Qolamun hamidun, berarti nanti jadinya qolamu hamidin. Baitun abbasun, berarti jadinya baitu abbasin. Gurfatun aliyun, kamarnya Ali, berarti jadinya gurfatu aliyin, gitu ya. Itu idhofah. Yang sampingnya ada lagi, contohnya maktabun dengan al-mudarrisu. Maktabun dengan al-mudarrisu. Maktabun meja, al-mudarrisu guru, mejanya guru, berarti jadinya yang ini, ya, maktabun kita ubah jadi cukup domah, maktabul. Mudarrisu kita jadikan berubah jadi kasroh, mudarrisi. Bedanya apa dengan yang di atas? Yang di atas ini nggak pakai alif lam, bukan al Muhammad, makanya di tanwin kasrotain, Muhammadin. Ini karena ada alif lam, berarti cukup kasroh. Itu ada di pelajaran sebelumnya, gitu ya, antara alif lam sama nggak pakai alif lam. Itu. Sekalian saya terjemahkan. Qolamun hamidun, bulpennya Hamid, berarti jadinya qolamu hamidin. Taib kolam artinya bulpen, baitun rumah, gurfatun kamar, daftarun buku tulis, mindilun itu sapu tangan, komisun kemeja, sarirun ranjang. Nah, yang sampingnya, samping kirinya maktabun al-mudarrisu, jadinya maktabul mudarrisi, mejanya guru. Miftahun dengan al-baitu, jadinya miftahul baiti, kunci pintu, ya, kuncinya pintu. Hafan. Miftahun al-baitu, kunci rumah, al-bait, ya, berarti miftahul baiti. Dukanun dengan at-tajiru, berarti jadinya dukanut tajiri. Baitun dengan al-muhandisu, baitul muhandisi. Dukan itu artinya biasanya toko, artinya toko. At-tajir pedagang, tokonya pedagang. Baitul muhandisi, rumahnya insinyur. Ismul waladi, namanya anak, laki-laki itu, gitu nanti. Kitabullahi, kitabnya Allah. Bintut tobibi, anak perempuannya dokter. Miftahus sayyarati, kuncinya mobil. Itu ya, itu idhofah. Nah, yang sering kita dengar itu Rasulullahi, itu idhofah. Nah, ini Rasulullahi, asalnya adalah Rasulun dengan Allahu, asalnya Rasulun dengan Allahu, ya, karena idhofah utusan, utusannya siapa? Itu idhofah, utusannya Allah, Rasulullahi. Rasul itu artinya utusan, gitu ya. Maka karena idhofah nggak boleh yang depan ini dikasih alif lam, nggak boleh ar-rasulullahi, nggak boleh, tapi harus Rasulullah.
Ya. Pertanyaan satu. Ya. Bahasa gampangnya sehari-hari idhofah itu apa? Bahasa mudahnya idhofah itu kepemilikan kali bisa, atau penyandaran. Paham nggak nyandar? Nyandar gitu ya, nyandar. Ya, nyender. Ya. Jadi dia disandarkan ke benda yang lainnya. Kunci misalkan, kuncinya apa? Ada kunci mobil, kunci pintu, kunci kantor, kunci apa aja gitu ya. Terus misalkan apalagi kitab, misalkan buku, banyak kan, bisa buku nahwu kan, kitabun nahwi, atau kepemilikan bisa juga. Kitabnya Muhammad berarti kitabu Muhammadin gitu. Ya. Nah, yang ketiga, raqam ats-tsalis bawahnya ini untuk latihan mengharokati. Jadi itu tinggal diharokati ya. Kapan dia dhammah, kapan kasroh, kapan kasrotain gitu ya. Patokannya kalau nggak ada alif lam berarti nanti di tanwin kasrotain. Raqam ats-tsalis, iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan menentukan akhir kata, harokat akhir katanya. Ya, di situ tinggal dibaca. Insya Allah itu kosakata populer ya, yang sebelum-sebelumnya udah ada, tinggal bisa dilihat. Contohnya bab dengan al-madrasah. Karena ini idhofah berarti bacanya babul madrasati dan seterusnya. Nah, yang nomor 4, raqam ar-rabi bawahnya iqra, bacalah. Ya. Tentu kalau baca pasti kita harus tahu harokatnya kan. Nah, intinya ketika baca isim, jadi durusul lughah ini ya, hampir semuanya tentang isim. Atau nanti kalau bahasa nahwunya ini tentang bab mubtada dan khobar. Intinya setiap isim kita baca dhammah. Ya, misalkan kita mau menyebutkan rumah, al-baitu, dhammah. Bentuk asalnya itu dhammah. Jadi nggak boleh tiba-tiba kita al-baiti atau al-baita, tapi al-baitu. Kalau nggak ada alif lam ya baitun. Nah, nanti kita untuk membaca, untuk mengerjakan yang nomor 4 ini ya begitu. Pokoknya dhammah kecuali nanti yang susunannya idhofah seperti ini berarti yang keduanya di kasroh. Contohnya nomor 1, aina baitul mudarrisi. Nah, di kasroh karena dia idhofah. Di mana rumah guru? Huwa ba'idun, itu jauh. Al-Qur'anu isim ya, nggak ada yang membuat dia kasroh atau fathah, tetap aja kita baca dhammah. Al-Qur'anu, nggak boleh Al-Qur'anun karena ada alif lam. Al-Qur'anu. Kitabullahi karena idhofah. Nomor 3, Al-Ka'batu baitullahi, Ka'bah itu rumah Allah. Nah, yang nomor 4 ini sering ya. Cuma ini ya susunannya udah banyak, ada fiilnya, ada fa'ilnya gitu ya. Nomor 4, Muhammadun sallallahu, shalla itu fiil. Sallallahu alaihi wasallama, itu kalau mau kasih harokat. Karena kita biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya salam, salam apa? Ntar bisa jadi salami, salamu ya. Yang benar adalah wasallama karena dia fi'il madhi dhamir huwa. Kemudian baru Rasulullahi ya, Rasul utusan Allah. Yang nomor 5 itu udah ada fiilnya sedikit ya, kharaja, keluar. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Seorang guru keluar dari kamar, dari ruang mudir. Nah, yang perlu diperhatikan, kata idhofah itu isim pertama, harokatnya nggak harus dhammah terus. Itu. Kalau memang dia ada huruf jar, ya sebelumnya udah ada min, itu berarti kalau kena huruf jar jadi kasroh. Min berarti jadinya ya ini kasroh. Min rasulillahi, belakangnya tetap. Itu.
Atau nanti ketika kita udah belajar maf'ul, objek itu nanti harus fathah. Misalkan saya melihat Rasulullah, misalkan ra'aitu Rasulullahi, fathah. Intinya isim yang pertama ini, kata yang pertama ini bisa dhammah, bisa kasroh, bisa fathah. Tapi isim yang kedua selalu kasroh. Kalau nggak ada alif lam, kasrotain. Itu idhofah. Gitu. Makanya yang nomor 5 tadi, kharajal mudarrisu min ghurfati, gitu ya, min ghurfatil mudiri. Dan seterusnya nanti kosakatanya tinggal dicari ya, tinggal pakai Google Translate gitu ya, itu dimanfaatkan gitu ya. Tinggal ketik aja Miftah. Tapi yang jelas HP-nya ya, atau komputernya atau laptopnya itu bisa ngetik Arab gitu ya. Nah, yang beberapa yang salah ya, karena kurang teliti, itu nomor 12. Karena dia agak banyak. Aina, di mana? Masjidnya Rasulullah. Masjidnya Rasulullah itu bentuk idhofah yang lebih dari 3 kata. Lebih dari 2 kata. Dia ada 3, masjid, Rasul, dan Allah. Ya. Nanti dia bisa 4, bisa 5 gitu ya, macam-macam. Nah, itu nanti cara bacanya adalah yang pertama masjidu. Nggak boleh masjidun karena dia masih idhofah, masih lanjut dengan kata Rasul. Masjidnya Rasul, masjidu Rasuli. Kemudian masih nyambung lagi dengan Allah, masjidu Rasulillahi. Gitu. Kalau yang nggak teliti biasanya langsung aja baca aina masjidu Rasulullah, karena lebih sering dengarnya kata Rasulullah. Ya, jarang dengar Rasulillah. Itu tergantung, nanti bisa Rasulillah, Rasulullah gitu ya. Dan 13 dan seterusnya itu juga masih sama lah ya. Polanya sama, tinggal di dhamma, ada idhofah, kasroh gitu ya. Kemudian yang nomor 5, halaman 30, halaman selanjutnya, kawin jumalan mufidatan bimil'il faraghi fi mayali. Jadi buatlah kalimat ya, digabungkan kalimat ya, jadikan ya kalimat mufidah, maksudnya yang bisa difahami dengan mengisi titik-titiknya. Nah, itu tinggal diisi titik-titiknya, titik-titik, misalkan al-baiti muglakun, rumah, titik-titik, rumah muglakun, itu terkunci. Berarti apa biasanya yang terkunci? Ya pintu, biasanya pintu. Ya, jendela, kalau jendela nggak bisa karena jendela muannas. Ya, berarti pintu, berarti babul baiti muglakun. Turusul lughah nomornya biasanya ke sampingnya, bukan ke bawah. Ya, kalau ke bawah. Jadi nomor 2 itu di sampingnya, bukan di bawahnya. Nomor 2, aina, di mana? Titik-titik as-sayyarati. Apa? Yang mudah aja gitu ya. Jadi kalau misalkan ngerjakan soal ya, untuk sekolah gitu ya, yang penting bener, nggak perlu ideal. Kalau terlalu lama mikirnya aina titik-titik sayyarah mobil, macam-macam, parkirnya mobil ya, nggak ketemu, jadi nggak jawab. Langsung aja yang sering apa? Ya kunci mobil gitu ya. Aina berarti kunci, miftah berarti aina miftahus sayyarati gitu ya. Yang ketiga, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Nomor 4, at-tabibi ba'idun. Apa? Cari yang mudah, nggak usah yang jauh-jauh, yang kantor kayak yang apa gitu ya. Langsung aja rumah kan sering kita dengar, berarti baitut tabibi ba'idun, rumah. Nah, ini bendanya harus sesuai dengan kata setelahnya. Nah, ini sebenarnya tentang mubtada khobar, cuma nantilah kita ini. Intinya jangan kita kasih di sini misalkan mobil misalkan sayyaratu tabibi, itu nanti nggak cocok karena sayyarah itu muannas.
nanti ba'idnya bukan ba'idun tapi jadinya ba'idatun nanti jadinya. Nah, karena ba'idun kita cari benda yang mudzakkar. Gitu. Nomor 5, Al-Qur'anu kitabullahi, masih bisa ya. Nomor 6, Khadijatu titik-titik hamidin. Ya, nggak usah ideal-ideal. Khadijah istrinya Hamid, habis itu istri garuk-garuk kepala nyari apa istri ya. Ya udah, yang gampang apa? Anak misalkan, anak perempuannya ya berarti bintu Hamidin. Nomor 7, ana titik-titik al-mudarrisi, saya titik-titik guru. Udah, pakai kosakata populer, misalkan saya anaknya guru. Gitu ya. Ana ibnul mudarrisi. Gitu ya. Yang penting benar dulu. Yang nomor 8, at-thalibi maksurun. Murid titik-titik murid patah atau rusak. Apa? Apa aja, kursi juga boleh, berarti kursiyut thalibi maksurun. 9, raqam atase bab titik-titik maftuh. Maftuh itu terbuka. Ya, berarti babul fasli misalkan, babul fasli maftuhun. Nomor 10, raqam al-ashir kharajal mudarrisu min titik-titik al-mudiri. Ya, yang tadi apa? Gurfah, berarti min gurfatil mudiri. Nah, nomor 6 itu sahih. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Betulkan. Gitu. Tadi mengharokati, ngisi, kemudian sekarang betulkan. Kalau memang dilihat ada yang salah. Kalau kita nggak paham, ya semuanya dibilang benar lah. Ya, daripada betulin nggak tahu kan, tambah salah. Itu tentang idhofah. Berarti apa? Al-qalam at-talib. Itu salah. Karena idhofah isim pertama nggak boleh pakai alif lam. Ya, tinggal al-qalam. Berarti jadinya qalamut talibi. Sampingnya babus sayyaratu. Nah, itu salah. Karena itu idhofah kan? Berarti harusnya babus sayyarati. Bintu Hamidun. Yang benar adalah bintu Hamidin. Nah, itu ada ar-Rasulullah. Nah, ini nggak boleh. Ya. Yang benar adalah Rasulullah. Ismul waladi. Kemudian itu ibnun al-mudarrisi. Berarti diganti jadinya isim pertama nggak boleh tanwin. Jadinya ibnul mudarrisi. Yang ketujuh itu tambahan. Ya, bab baru, yaitu nida, panggilan. Ya, yang asalnya Muhammadun, ketika dipanggil wahai Muhammad, jadinya ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ustadun, ya guru, wahai guru, berarti ya ustadu, bukan ustadun tapi ya ustadu. Khalidun, berarti ya khalidu. Waladun, jadinya ya waladu. Cuma nanti ada tambahan ya. Kalau namanya dari idhofah, misalkan Rasulullahi, kalau kita panggil bukan ya Rasulullahi tapi jadi fathah, ya Rasulullahi, gitu ya. Makanya kalau kita sering dengar apa sholawatan ya, nasyid itu kan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, Rasulah, gitu ya. Karena dia idhofah. Jadi kalau susunannya idhofah, nanti ketika dipanggil jadi fathah. Yang bawahnya iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan memastikan harokat akhirnya. Berarti apa? Kalau diawali dengan ya, berarti cukup dhammah. Ya Aliyu, ya Abbasu. Nah, kalau nggak ada, tanwin ke bentuk asalnya. Syaikhun, ya Syaikhu. Dan kemudian yang sering salah baca itu sampingnya ya Syaikhu itu ya Rajulu. Kadang sering jadinya rijal. Kalau rijal itu jamaknya, rijal itu panjang, rijal.
Halaman berikutnya 31, satu halaman lagi. Nah, ini lumayan banyak. Yang nomor 8, Iqra al-misal al-ati summa kawin as'ilatan mislahu musyiran ila suwar at-taliyah. Jadi ini bikin pertanyaan sesuai dengan gambarnya, sesuai contoh di atas. Itu ada gambar kitab, berarti kitabu man hadza, kitabnya siapa ini. Nah, kata kitab di situ juga nggak boleh kitabun. Kenapa? Karena dia idhofah dengan man. Kitabu man, kitabnya siapa? Nah, jadi idhofah itu bisa ada artinya, bukunya. Kenapa? Kalau man dia nggak bisa berubah karena dia mabni, tetap ya, nggak perlu kita jadikan kasroh. Nah, ya, kitabu man hadza, bawahnya ada gambar pulpen, berarti kitabu qalamu man hadza, gitu. Kemeja berarti jadinya komisu man hadza. Kemudian dan seterusnya ada gambar rumah. Rumah itu bahasa Arabnya apa? Bait. Kemudian bawahnya sarir. Yang nomor 9 raqam at-tasi ismun sama ibnun. Oh, afan, itu apa? Percakapannya ya. Ismul waladi. Nah, itu tinggal diharokati. Ismul waladi karena idhofah jadinya kasroh ya. Ismul waladi Muhammadun wa ismul binti idhofah Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun ya, ismul mudarrisi kasroh idhofah, kemudian balik lagi ke dhamma Hamidun. Namanya guru itu Hamid. Masmul mudiri, siapa nama guru, nama apa namanya, kepala sekolah, direktur. Ibnu Khalidin fil madrasati, anak laki-lakinya Khalid idhofah Ibnu Khalidin, nggak ada alif lam berarti kasratain. Fil madrasati wa bnu Hamidin kasratain juga karena idhofah fil jamiati. Ibnul mudarrisi fil fasli, anaknya guru di kelas. Aina ibnul mudiri, dan seterusnya. Terakhir halaman 32 ya. Iqra mayali muraiyan qawaidadut ki hamzatil wasl. Ini tentang cara membaca hamzah wasl. Hamzah wasl itu hamzah wasl. Satunya lagi ada hamzah qata yang ada kepalanya ini ya. Bedanya apa? Kalau hamzah wasl itu misalkan kata ibnu, kalau dikasih wa ya langsung nyambung wa benu gitu. Jadi wasl dia dilanjut ya, nggak kebaca. Beda dengan ini ya, ini akan selalu dibaca. Nah, nomor itu nanti gimana cara baca hamzah wasl. Ya, Ibnu Muhammadin karena di awal dibaca hamzahnya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Kemudian langsung wabnu. Ya, wabnu Hamidin fil Hindi. Gitu. Meskipun kalau kita baca wa Ibnu Hamidin juga nggak ada masalah. Gitu ya. Kharaja Ibnu Tabibi. Boleh juga atau langsung nyambung karena namanya wasl, nyambung. Kharaja Ibnu Tabibi minal baiti dan seterusnya yang di bawahnya ya. Nah, itu kemudian ada al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru, kosakata baru. Ada kata ar-rasul artinya utusan ya, al-ka'bah, ka'bah, al-ismu nama, al-ibn anak laki-laki, al-am paman, al-khal paman. Bedanya am itu paman dari ayah, khal dari ibu. Dan al-haqibah itu tas, koper. As-sayyarah mobil, as-syari' jalan. Muglakun terkunci, tahta di bawah, hunaka di sana, al-muhandisu insinyur. Nah, modelnya kitab Durusul Lughah ini nanti ringkasan kaidahnya, tata bahasanya itu di akhir
di akhir pelajaran baru ada sayyaratul mudarrisi. Nah, itu namanya kalau kita uraikan, yang isim yang pertama namanya mudhof, isim yang kedua namanya mudhofun ilaih.